Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya? Udah banyak yang online belum nih ya? Oke, udah ada yang online ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Rizda Laila Tunisrina. Teman-teman bisa manggil aku Kak Rizda atau Kak Ija juga boleh. Nah, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, kita akan membahas salah satu subbab materi ekonomi. Jadi kalau semisal UTBK ini, kakak biasanya membagi materi UTBK dalam 3 garis besar ya. Yang pertama mengenai ekonomi mikro, kemudian yang kedua mengenai ekonomi makro, dan yang ketiga akuntansi. Nah, malam hari ini kita akan belajar salah satu subbab mengenai ekonomi mikro. Nah, kenapa kakak pilih ekonomi mikro? Karena dari tahun ke tahun biasanya itu soal untuk materi ekonomi mikro itu porsinya paling banyak. Terus karena materinya juga cangkupannya sangat luas, kayaknya juga pembuat soal itu mungkin lebih suka gitu membuat soal-soal ekonomi mikro. Jadi kalau semisal kakak ditanya, kalau semisal waktunya mepet, mau belajar yang mana kak? Kalau aku sendiri menyarankan kak teman-teman buat belajar ekonomi mikro. Nah, kenapa nggak pelajaran akuntansi aja kak? Karena kan teman-teman di sini kan kebanyakan udah kelas 12 ya. Soalnya karena waktunya di sini kan kita live-nya sekitar ya kurang lebih 60 menit. Jadi kayaknya kok nanggung gitu kalau misal mau pelajaran akuntansi. Jadi next time insya Allah kita belajar akuntansi bareng-bareng. Tapi malam ini kita akan belajar mengenai ekonomi mikro. Khususnya bagian teori perilaku konsumen ya teman-teman. Oh iya ini, teman-teman udah pada ngerjain kuisnya atau belum nih? Tadi siang sekitar jam 2 itu kakak udah aktifin kuisnya di grup UTBK ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa mulai mengerjakan soalnya dari jam 2 tadi, terus nanti mulai dari jam setengah 8 ini kita nanti bahas soal tadi bareng-bareng gitu. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya aja ya teman-teman. Nah, soal yang pertama ini kakak ambil dari SIMAK UI tahun 2019. Oke, soalnya kan gini. Yang pertama, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai utilitas total dan juga utilitas marginal? Nah, untuk menjawab soal ini, kita kan perlu memahami dulu nih teori perilaku konsumen. Nah, jadi kakak bahas sedikit ya mengulang materi tentang teori perilaku konsumen sambil refreshing materi yang ini ke materi kelas 10 ya sekitar ya, sambil refreshing ingatan kita gitu. Oke, ini masuk ke materi teori perilaku konsumen. Nah, kalau seorang konsumen itu dia pekerjaannya apa? Oh, mungkin bukan pekerjaan sih, lebih ke kegiatan dari seorang konsumen itu apa? Pastinya kan dia melakukan konsumsi nih ya. Nah, terus kalau konsumen itu melakukan konsumsi, tujuan dia melakukan konsumsi apa nih? Mungkin teman-teman ada yang jawab untuk mendapatkan kebahagiaan kak gitu. Itu boleh, kayak gitu juga betul. Tapi kalau dalam ekonomi, dalam bahasa ekonomi, konsumen itu melakukan konsumsi untuk mendapatkan kepuasan. Atau kalau dalam bahasa ekonomi sering juga disebut dengan utility. Jadi kan kalau bahasa ekonomi seringkali mengambil semacam serapan dari bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau di sini kepuasan itu bahasa Inggrisnya di sini pakainya utility ya, bukan satisfaction atau juga yang lainnya. Nah, oke. Nah, di teori kepuasan ini ada dua aliran yang yang sangat lekat dengan kepuasan. Yang pertama ini ada teori pendekatan utilitas kardinal, dan yang kedua itu ada pendekatan utilitas ordinal gitu. Jadi ada dua aliran kardinal sama aliran ordinal. Nah, bedanya apa itu kak? Gitu kan? Nah, bedanya kalau yang kardinal ini orang-orang yang beraliran kardinal mereka itu beranggapan kalau misal kepuasan itu bisa dihitung atau bisa dinyatakan dalam angka. Kalau mereka menyebutnya sebenarnya satuan angkanya itu nanti sebutannya util ya, UTIL gitu, util gitu. Tapi kalau misal orang-orang yang ordinal, mereka ini nganggap kalau misal
masa kepuasan bisa dihitung pakai angka sih? Kalau mereka lebih prefer kepuasan itu dihitungnya pakai tingkatan-tingkatan atau pakai level-level gitu. Jadi misalnya kurang puas, puas atau sangat puas gitu. Kalau yang original ini ya. Oke, nah untuk bisa menjawab nomor 1, kita harus bisa memahami konsep mengenai pendekatan utilitas yang kardinal nih. Nah, di pendekatan utilitas kardinal ini ada salah seorang tokoh yang terkenal banget, namanya itu Gosen. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, ini nanti akan kita bahas di teori yang kardinal ini. Oke. Nah, ada beberapa istilah di pendekatan kardinal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama ini ada total utility atau utilitas total. Jadi total kepuasan yang kita terima. Terus kemudian ada juga marginal utility atau kepuasan marginal gitu kan. Jadi kalau semisal dari yang ada MM di depannya itu tuh nanti pasti pengertiannya gini. Kalau semisal TU kan tadi total kepuasan. Kalau misal NU itu penambahan kepuasan yang kita terima kalau kita menambah 1 unit konsumsi gitu. Jadi kalau misal ada kata-kata MU, ada kata-kata marginal gitu kan, ada kata-kata M, ada kata-kata marginal atau yang disimbolkan dengan M, itu artinya pasti nggak jauh-jauh dari penambahan 1 barang gitu. Kalau misal dari TR ke MR, kalau TR itu kan total revenue atau pendapatan total. Nah, kalau MR itu pendapatan yang kita terima kalau misal kita melakukan penambahan penjualan 1 barang. Pokoknya kalau ada M itu nanti kuncinya ada di penambahan 1 barang, 1 unit 1 barang gitu kan. Nah, ini contoh di pendekatan yang kardinal nih ya. Misalnya kita lagi puasa nih, terus abis itu kita dikasih 1 gelas marjan gitu kan. Total utilitas kita awalnya 30. Nah, terus kemudian kalau MU-nya karena MU gitu ya, sebelumnya teman-teman udah tahu kan pasti kan kalau MU itu gimana ngitungnya? MU itu ngitungnya dengan delta TU dibagi dengan delta Q. Jadi ketika gelas pertama dia kan total utilitasnya 30 nih. Nah, hitung MU-nya ini dengan mengurangkan 30 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi 0. Jadi kan 30 dibagi 1 ketemunya 30. Nah, kemudian kalau misal waktu kita puasa nih, terus habis itu kita dikasih 1 gelas marjan, kan kita kepuasannya kalau pertama kali kita dapat dapat gelas pertama gitu kan kepuasannya pasti tinggi lah ya, pertamanya anggapan aja nih angkanya 30 util. Terus habis itu kita dikasih lagi nih gelas yang kedua. Nah, kepuasan kita masih naik lagi nih, pasti masih seneng kan? Dikasih 2 gelas nih, masih tambah jadi 50. Kemudian ketika gelas ketiga, kepuasan kita juga masih bertambah, tapi nggak sebesar penambahan kepuasan yang sebelumnya, cuma nambahnya 60. Nah, kalau misal kita udah sampai gelas yang kelima nih, kan kalau misal kita konsumsi 1 barang secara terus-menerus juga kita kan lama-lama bosen gitu ya, enak gitu. Nah, sampai titik ke 0, nah itu tuh udah sampai titik total, titik apa ya? Lihat ke gambar aja deh, kalau misal yang penting kalau di kurva yang ini, kalau di tabel yang ini teman-teman bisa ngitung MU-nya ini dengan delta TU dibagi delta Q-nya ini ya, dari 50 dikurangi 30 dibagi 2 kurangi 1 ketemunya 30 ketemunya 20. Terus 60 dikurangi 50 kan 10 dibagi 3 kurangi 2 ketemunya 10 gitu kan. Ini kalau misalnya yang tabel. Kalau kita lihat ke kurva, nah ini digambarkan ke kurva ya teman-teman. Nah, ketika MU ini kita mencapai titik 0, nah di sini ini kan MU-nya mencapai titik 0. TU-nya ini mencapai titik kepuasan tertinggi. Jadi kalau misal di pendekatan kardinal ini ada 2 hal yang biasanya sering ditanyakan nih teman-teman. Yang pertama ini ditanyakan kalau misal MU itu sudah mencapai titik 0, TU-nya mencapai titik maksimal. Ini yang pertama yang harus diingat. Terus yang kedua, kalau misal marginal utility-nya itu udah mulai negatif, itu total utility-nya biasanya itu turun gitu. Nah, ini dua konsep yang harus teman-teman benar-benar pahami sih kalau sebenarnya. Soalnya ini sering ditanyakan, cuma ya pertanyaannya bervariatif gitu kan.
termasuk yang soal yang ini nih. Oke, yang pertama soal ini nih. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai utilitas total dan utilitas marginal? Kalau jawaban yang A, tidak ada hubungan yang jelas antara utilitas total dan utilitas marginal. Kan nggak mungkin ya, salah pasti. Kemudian yang B, utilitas total sama dengan perubahan utilitas marginal dari mengkonsumsi satu unit tambahan barang. Ini juga nggak menyambung kan ya. Kemudian yang C, jika utilitas marginal menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat. Ini kira-kira benar apa enggak? Kita lihat ke gambarnya dulu. Dikatakan jika utilitas marginal menurun, yang utilitas marginal itu kan yang ini, MU ini loh, marginal utility atau utilitas marginal. Ketika utilitas marginal menurun kan ini dari sini ke sini ini sebutannya menurun kan, dan masih positif. Kalau masih positif berarti cuma sampai sini nih jatuhnya. Dari 30 ini, dari titik sini 30,1, dari 1,30 ini ke titik 5,0. Nah, jika utilitas marginal menurun dan masih positif, utilitas total akan meningkat. Benar nggak kira-kira? Utilitas totalnya kan ini, yang atas ini. Utilitas totalnya meningkat. Nah, benar nih teman-teman. Utilitas total itu mulai menurun ketika marginal utility-nya negatif. Jadi pernyataan yang C ini betul. Kalau yang D kita lihat sebentar ya. Jika utilitas marginal menurun, utilitas total juga menurun. Ini kan utilitas marginal memang menurun, tapi utilitas total ada kalanya naik selama marginal utility-nya ini masih positif. Jadi pernyataan yang D masih salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar kalau nomor 1 ini yang C. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini masih sama ya, masih materi tentang teori kardinal nih. Anita sangat suka jajan coklat di warung dengan harga 1.000. Nah, suatu hari ibunya memberi uang saku sebesar 25.000 dan Anita dapat menggunakannya untuk membeli coklat sesuka hati. Anita pun membeli 15 coklat di warung. Namun, setelah makan coklat ke-8, Anita sudah tidak mau makan coklat itu lagi. Manakah pernyataan di bawah ini yang terkait dengan Anita? Nah, ini sama kayak yang tadi ya sebenarnya, cuma dibikin lebih hot gitu. Jenis soalnya aja sih sebenarnya, dibuat soal cerita, terus yang penting kita paham sama konsepnya. Kalau kita paham sama konsepnya, pasti kita bisa ngerjain nomor 2 nih. Oke, kita langsung eliminasi jawabannya aja ya. Dari yang A, kepuasan total Anita pada coklat ke-8 adalah 0. Betul atau salah nih kira-kira? Kita lihat ke gambarnya nih yang tadi. Kalau kepuasan totalnya sama dengan 0, berarti kan di bawah sini ya teman-teman, atau di bawah sini itu nggak mungkin pasti. Jawabannya A ini pasti salah. Kemudian yang B, tiap coklat yang dimakan Anita memberikan kepuasan marginal yang sama. Ini juga nggak mungkin kan? Kemudian yang C, kepuasan marginal Anita pada coklat ke-8 adalah 0. Nah, kalau semisal kepuasan marginalnya Anita udah mencapai titik 0, berarti kan total utility dia juga mencapai titik maksimum nih. Nah, ini sesuai nih kalau semisal dia udah mencapai titik paling puasnya, ngapain dia nambah konsumsi lagi kan? Makanya ini jawabannya benar, jawabnya yang C. Kemudian ya, kita lihat sebentar ya yang sekilas yang C. Anita masih dapat meningkatkan kepuasan totalnya dengan memakan coklat ke-9. Ini jelas salahnya ya. Ketika Anita itu makan coklat yang ke-9, marginal utility dia kan udah mulai minus nih. Harusnya kepuasan totalnya dia nggak mungkin naik dong. Harusnya udah mulai grafik turun. Sesuai dengan hukum Gaussian ya, the law of diminishing marginal utility. Jadi kalau marginal utility-nya itu pasti turun terus sih ya. Nah, yang ini jadi nomor 2 jawabnya yang C yang betul ya. Oke. Kita masuk soal yang nomor 3 nih. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai pendekatan yang kardinal ya. Nah, soal nomor 3 ini untuk kita bisa menjawab soal nomor 3, kita harus paham mengenai pendekatan yang ordinal kalau yang ini ya, teman-teman. Kita masuk ke materi sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, kalau semisal soal yang terkait dengan pendekatan ordinal ini, biasanya yang ditanyakan itu kebanyakan tentang ciri-cirinya sih. Jadi, kalau ada kan tadi kan dikatakan kalau di pendekatan ordinal ini ada 2 kurva yang best friend gitulah ya.
Ada kurva indiferensi dan juga ada kurva budget line gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas yang kurva indiferensi dulu ya, sesuai dengan soal yang tadi. Nah, kurva indiferensi ini memiliki nama lain indifference curve atau sering juga disingkat dengan IC gitu. Nah, ini nih yang sering ditanyain di soal-soal nih, ciri-cirinya kurva indiferensi. Yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi tidak linear, jadi garisnya nggak lurus nih teman-teman. Garisnya gini, gini. Oke. Kemudian yang kedua, kurva yang di sebelah kanan menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Nah, maksudnya gimana? Kita bisa lihat kan di sini ada banyak banget kurva. Nah, itu di sini cuma 3 sih. Tapi sebenarnya kurva indifferent curve itu jumlahnya banyak, ke kanan banyak banget gitu. Cuma ini yang digambar cuma ada 3 aja sih ya. Nah, di sini dikatakan kurva yang di sebelah kanan menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi kan. Nah, jadi kurva IC1 dibanding kurva IC2 kira-kira kepuasannya tinggi yang mana? Kepuasannya tinggi yang lebih di sebelah kanan. Jadi antara IC2 sama IC1 kepuasannya lebih tinggi yang IC2 gitu kan. Terus kalau IC3 sama IC2 berarti kepuasannya lebih tinggi yang IC3 gitu dan seterusnya ya. Nah, terus yang ketiga ciri-cirinya cembung terhadap origin. Originnya kan ini maksudnya titik 0,0 ini namanya titik origin. Kemudian dia dikatakan cembung terhadap origin. Nah, kita lihatnya dari sini. Ya kan kurvanya bentuknya cembung ini. Tercembung terhadap origin. Jadi kita lihatnya dari arah sini ya teman-teman, jangan sampai kebalik sama yang cekung origin. Oke. Terus yang keempat, IC tidak berpotongan. Nah, tadi kan dikatakan kalau misal IC itu jumlahnya tak terbatas ya, banyak banget gini garisnya, tapi kurva IC ini meskipun banyak, nggak mungkin berpotongan. Jadi nggak mungkin ada kurva ini di sini, habis itu ada kurva di sini yang nyenggol di sini nih, yang nyenggol, yang berpotongan di sini gitu, itu nggak mungkin. Kalau misal ada kayak gitu, berarti itu menyalahi aturan kurva indiferensi, itu bukan kurva indiferensi lagi. Oke, ini sedikit pengenalan sedikit refleksi mengenai kurva indiferensi ya. Sekarang kita masuk ke soalnya lagi. Nah ini, kurva indiferensi yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah memberikan makna bahwa, oke, langsung aja kita eliminasi lagi jawabannya. Yang A, jika harga suatu barang yang dikonsumsi naik, utilitas mengkonsumsi barang tersebut turun. Kira-kira benar atau salah? Kalau kurva indiferensi itu kan pengertiannya kombinasi dua barang yang menimbulkan kepuasan yang sama gitu kan ya. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Nah, ya, ini sebentar. Kombinasi dari dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama gitu kan. Jadi misalkan ini nih di sini. Jadi misalkan ini X-nya itu jelek banget ya tulisannya, mohon maaf ya, bisa dibaca nggak teman-teman nih? Di sini apel, kemudian yang di sini apa ya? Buah apa? Satunya lagi yang tulisannya gampang, jadi bisa tulis pisang. Oke, jadi misalkan yang X ini apel, kemudian yang Y-nya pisang ya. Terus X satunya ini kita kasih angka 1, terus yang X 2-nya kita kasih angka 3. Y2-nya kita balik ke soal dulu. Tadi yang A, jika harga suatu barang yang dikonsumsi naik, utilitas mengkonsumsi barang tersebut turun. Nah, ini keliru ya, karena di kurva indiferen ini nggak ada hubungannya sama harga sama sekali ini. Kemudian yang B, jika jumlah barang yang dikonsumsi ditambah, utilitas totalnya menurun. Utilitas totalnya menurun. Ini juga nggak ada kaitannya ya di sini ya. Kalau kurva indiferensi kan tadi cuma menggambarkan kombinasi dua barang gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya. Kemudian yang C, jika jumlah barang yang dikonsumsi ditambah, utilitas marginalnya meningkat. Ini nanti kaitannya kalau misal soalnya pendekatan kardinal. Tapi kalau di sini kan kurva indiferensi ini kan ordinal. Jadi ini juga keliru. Oke, terus yang keempat, yang D maksud saya, jika jumlah barang X yang dikonsumsi dikurangi, jumlah barang Y harus ditambah agar kepuasannya tetap. Ini kita lihat ya kurvanya. Jika jumlah barang X yang dikonsumsi dikurangi, kan ini kan dari 3 ke 1, jumlah barang Y harus ditambah agar kepuasannya tetap. Nah, ini. Jadi awalnya titiknya di sini, ketika jumlah barang X-nya kita kurangi dari X2 ke X1, jumlah barang Y harus ditambah agar kepuasannya tetap. Betul nggak? Y-nya bertambah. Tadi kan
tadi kan titiknya di sini nih, X-nya di sebelah sini, kemudian Y-nya di sebelah sini. Kemudian ketika X-nya berkurang dari 3 ke 1, Y-nya bertambah dari 2 ke 4. Nah, pernyataan ini berarti kan betul nih. Jawabannya nomor 3 yang D. Oh maaf ini, udah ada ininya, ini nggak usah diperhatiin ya teman-teman. Tadinya mau buat ini, buat ngisi angka ini, tapi lupa, nggak aku tulis, nggak aku keluarin dulu, jadinya bikin angka sendiri. Jadi abaikan aja yang ini abaikan aja teman-teman. Oke, kita masuk soal ke nomor 4. Garis anggaran atau budget line akan berotasi ke arah luar atau menjauhi titik asal jika, nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai kurva indiferensi, ada satu kurva baseline tadi kan, kurva yang kaitannya dengan apa tadi, pendekatan ordinal ya. Ada lagi satu kurva namanya garis anggaran. Kita bahas sedikit ya mengenai budget line ini. Nah, nih, pendekatan utilitas ordinal mengenai budget line ini. Kalau budget line sama juga dengan indifferent cost, yang harus kita perhatikan di budget line ini ciri-cirinya ya di sini, ciri-cirinya. Yang pertama slope-nya negatif, jelas kan dari kiri atas ke kanan bawah, tapi bentuknya linier. Kalau tadi kan indifferent cost tidak linier ya, tadi bentuknya gini, cembung origin gini. Kalau misalnya yang garis anggaran ini benar-benar linier, garisnya lurus gitu kan. Terus nilai anggaran semakin ke kanan semakin besar, sama juga kayak indifference curve tadi. Semakin, kalau indifference curve kan tadi kan semakin ke kanan kepuasannya semakin besar. Kalau garis anggaran ya anggarannya semakin besar gitu. Kalau yang keempat, kurva bergeser jika ada perubahan harga atau anggaran. Nah, yang ini untuk kita gunakan, yang ini yang perlu kita pahami untuk menjawab soal nomor 4. Bentar, tadi ada yang bilang suaranya kurang jelas, ini mic-nya aku deketin ya. Oke. Oke, masuknya. Nah, pergeseran gimana ya? Pergeseran di budget line ini sebenarnya ada dua jenis ya. Ada shifting, kemudian ada juga rotasi. Nah, yang dimaksud pergeseran ini, kalau semisal budget line-nya itu benar-benar bergeser secara sejajar gini. Nah, sejajar gini. Jadi misalnya dari budget line yang garis merah ke garis hijau, atau budget line dari garis merah ke garis biru. Nah, itu baru namanya shifting kalau benar-benar sejajar gitu bergesernya. Nah, kapan terjadinya shifting gitu kan? Shifting ini bisa terjadi ketika salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi gitu. Yang pertama, pendapatan atau anggarannya berubah gitu kan. Tadi kan dibilang kalau semisal anggarannya itu semakin ke kanan semakin besar kan. Nah, ini kalau semisal anggarannya kita semakin besar gitu kan, budget line kita juga akan bergeser nih dari yang tadinya garis merah ke garis hijau. Jadi misalkan gini nih, contoh nyatanya ya, misalkan ya, siapa ya? Misalkan Anita itu, dia garis anggaran awalnya tuh di titik yang merah ini, di garis yang merah ini. Kemudian karena dia kerjanya bagus gitu kan, dia dapat bonus jadi gajinya 3,5 juta gitu kan. Rasionalnya kalau orang punya gaji lebih besar, pasti dia apa ya? Punya anggaran yang lebih besar juga gitu kan. Anggaran untuk dia membelikan sesuatu juga akan bertambah besar gitu kan. Jadinya budget lainnya ini akan bergeser dari yang garis merah ke garis hijau gitu. Kalau semisal contoh yang lainnya, Anita misalnya dia karena corona ini gajinya dipotong gitu kan. Nah, dia otomatis anggarannya juga akan berkurang dari garis merah ke garis biru ya, maaf. Dari garis merah ke garis biru. Jadi kalau pendapatan atau anggarannya yang berubah, itu nanti pengaruhnya ke budget line itu bergeser atau shifting gitu kan. Kemudian yang kedua nih, kondisi yang kedua, harga kedua barang secara bersama-sama gitu kan, naik atau turun. Di sini yang harus kita pahami kalau secara bersama-sama ya teman-teman nih ya. Jadi kalau cuma salah satu nggak bisa. Kenapa kok secara bersama-sama? Nah sekarang gini nih, misalkan barang X-nya ini apa ya? Barang X-nya ini ya kayak tadi aja yang di sini apel, terus yang di sini pisang. Kalau misal harganya apelnya itu naik, kira-kira kan kita jadi ogah-ogahan gitu kan mau beli. Nah, kurva yang tadinya BL-nya di sebelah sini otomatis juga akan bergeser ke kiri karena jumlah yang pengen kita beli kan juga berkurang gitu kan. Jadi dari titik merah dari titik sini pindah ke titik sini. Kemudian kalau yang pisangnya juga harganya tiba-tiba kok nggak tiba-tiba juga sih, karena apa ya, misalkan karena
karena hama gitu misalkan ya, nggak tahu juga sih Kak, pisang kira-kira mahal karena apa ya. Terus misalnya kan harga pisang nih naik gitu kan, dari titik merah sini, kalau semisal harga pisang itu naik, kita kan juga malas gitu mau beli, otomatis titiknya ini akan bergeser ke titik yang lebih rendah lagi, titik sini. Nah, kalau dua-duanya bergeser, jadinya kan ini bisa bergeser semuanya gitu, satu garis ini bisa bergeser sepenuhnya ke sini. Beda kalau semisal harga salah satu barang aja yang berubah. Kalau harga salah satu barang yang berubah, kita masuk ke yang setelahnya ini. Nah, sebutannya rotasi ya, bukan shifting lagi. Kalau harga salah satu tadi, harga apel aja yang berubah. Kalau harganya naik, otomatis kita kan nggak mau beli ogah-ogahan lainnya ya buat beli. Otomatis key-nya ini bergeser dari sebelah titik merah ini ke titik kiri. Tapi kalau harganya makin murah, kita kan pengen belinya juga tambah banyak. Jadinya titiknya bergeser dari yang tadinya di titik merah ini ke titik yang sini. Nah, sekarang ada dua sebutan sih biasanya sih, rotasi ke dalam atau rotasi keluar. Nah, yang dimaksud rotasi ke dalam itu misalkan ini nih, kalau dari sini, dari titik merah ke titik yang biru, itu sebutannya rotasi ke dalam. Kalau misal dari titik merah ke titik hijau, itu rotasi keluar. Nah, kalau yang di sini juga sama aja, cuma harga yang berubah itu harga di titik yang ini. Tadi kan aku contohin pisang ya, harga pisangnya yang berubah. Bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, kalau yang titik ini nanti sebutannya dia berotasi ke dalam. Kalau yang ini dia berotasi keluar. Nah, sekarang kalau kita udah paham bedanya antara shifting dan juga rotasi, kita pasti bisa jawab soal yang selanjutnya nih. Oke, garis anggaran atau budget line akan berotasi ke arah luar atau menjauhi titik asal jika, nah kalau berotasi ke arah luar, kurvanya kan begini, dia ke arah kanan gitu kan. Kalau ke arah kanan, berarti jumlah yang mau dibeli akan semakin bertambah kan, karena ke kanan gini kan. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Yang A, pendapatan konsumen meningkat. Salah ya teman-teman. Kalau semisal pendapatan konsumen, nanti kaitannya pasti dengan shifting, bukan dengan rotasi. Jadi ini A dan B juga salah pasti. Kemudian yang C, harga salah satu macam barang turun. Oh, C dan D ini sama-sama salah satu macam ya. Cuma sekarang kita lihat harga barangnya ini naik atau turun. Nah, tadi kan dikatakan di soal kalau budget lainnya berotasinya ke arah luar ya. Dari A1 ini ke A2. Kalau barang yang akan kita beli itu bertambah, barang yang ingin kita beli itu bertambah, kira-kira penyebabnya karena harganya naik atau harganya turun? Pasti kan karena harganya turun ya teman-teman. Jadi pasti jawabannya yang betul yang C. Oke. Nah, ini. Nah, selanjutnya nih, kepuasan maksimum konsumen akan tercapai pada waktu kurva indiferensi titik-titik gitu kan. Oke, tadi kita udah bahas mengenai indifference curve, budget line. Sekarang kita bahas kepuasan maksimumnya konsumen gitu ya, keseimbangannya konsumen gitu. Nah, ini. Keseimbangan konsumen ini sebenarnya bisa dihitung dengan berbagai cara. Ada pendekatan kurva, kemudian ada yang matematika soal nggak ya yang belakangnya. Ini sengaja nggak tahu lagi pendekatan makro gitu. Pendekatan kurva, keseimbangan konsumen ini terjadi ketika kurva IC bersinggungan dengan kurva budget line. Ini BL ini ya, budget line gitu. Kemudian ada juga bisa juga dengan pendekatan matematis, itu dengan menggunakan slope, sama aja sih sebenarnya sih. Kalau semisal kurvanya bersinggungan di satu titik, berarti kan slope antara indifference curve dengan slope yang budget lainnya ini kan sama. Nah, makanya kalau kita pakai pendekatan matematis, ya kita samakan aja. Slope IC sama dengan slope BL. Kemiringan IC sama dengan kemiringan BL. Nah, kalau teman-teman udah benar-benar paham, benar-benar menguasai teori perilaku konsumen, pasti tahu dong kalau misal slope IC itu sama dengan MRS, marginal rate of substitution gitu kan. Rumus MRS apa? Rumusnya kan ini, MUX per MUY gitu kan. Kemudian kalau yang slope BL nih, slope BL atau slope budget line. Kalau budget line, kurva kemiringannya dihitung dengan apa nih?
Kalau kurva kemiringan di budget line itu dihitung dengan menggunakan price ratio. Rumusnya price ratio apa? Rumusnya price ratio itu PX per PY. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat di buku, kadang ada buku yang menuliskan persamaannya MUX dikali PY per MUY dikali PX. Nah, itu asalnya sebenarnya dari sini. Sama aja sih sebenarnya pendekatan kurva sama pendekatan matematis. Jadi, ya saling melengkapi aja sih sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya lagi. Kepuasan maksimum konsumen akan tercapai pada waktu kurva indiferensi titik-titik. Nah, langsung keluar jawabannya ya. Lupa ya, belum di efek ya, maaf. Tuh, yang A ini berpotongan pada 2 titik garis anggaran. Kalau yang A ini berarti kan ini garis yang kayak gini. Misalnya contohnya aja nih, contoh penggunaannya. Berpotongan pada 2 titik garis anggaran. Kalau berpotongan di 2 titik, dia memang masih dia belum mencapai titik kepuasan maksimum. Kenapa? Karena dia indifference curve-nya ini belum maksimum nih, dia masih bisa ke kanan lagi kan. Kalau misal di 2 titik ini, dia sebenarnya masih bisa ke kanan lagi biar ketemunya di 1 titik. Kan tadi dibilang kalau misal indifference curve itu semakin ke kanan, semakin kepuasannya semakin tinggi ya. Jadi kalau antara IC3 dengan IC1, kepuasannya pasti lebih tinggi IC1 gitu kan. Kalau misal yang ini dia masih belum mencapai titik kepuasan tertinggi, yang A. Kemudian yang B, bersinggungan pada 1 titik di garis anggaran. Nah, ini maksudnya yang ini nih. Nah, ini jawabannya yang tadi itu ya, yang pakai pendekatan kurva, yaitu ketika kurva IC bersinggungan dengan kurva BL gitu kan. Di 1 titik. Nah, ini. Sesuai dengan jawabannya yang B. Oke. Terus kalau yang C ini sedikit nih, kita lihat ya, terletak di atas garis anggaran. Ini nggak realistis ya. Masa kita beli duitnya kita cuma seberapa, tapi kita beli barangnya di atas harga itu kan nggak realistis gitu ya. Kalau cuma berimpit dengan garis anggaran juga, ini belum betul ini. Yang betul itu bersinggungan, bukan berimpit ya. Di sini. Oke, bersinggungan di 1 titik. Nah, ini soal terakhir itu juga sama, masih terkait dengan keseimbangan konsumen. Cuma ini soalnya pakai perhitungan. Sedikit ya. Satu soal terakhir pakai perhitungan. Jangan pusing-pusing dulu, kita lihat dulu ya gimana cara ngerjainnya. Oke, diketahui fungsi TU X pangkat setengah dikali Y pangkat setengah. Penghasilan konsumen 10 satuan. Harga barang X 2, harga barang Y 1. Agar kombinasi konsumsi mencapai titik kepuasan maksimum, kombinasi barang X dan Y yang harus dibeli adalah titik-titik. Oke. Nah, ini karena kita kan nggak memungkinkan untuk menggunakan pendekatan kurva kan ya. Jadi kita pakai pendekatan yang matematis nih kalau sekarang. Kita masuk ke rumusnya. Oh, aku udah keluar ya. Nah, ini. Soalnya ini, terus yang diketahui kan TU-nya tadi X pangkat setengah dikali Y pangkat setengah. Kemudian I-nya itu kepanjangannya income atau pendapatan. Itu kan ini 10 satuan. Jadi kita tulis 10 di sini. Kemudian harga barang X itu PX ya. P kan price of X gitu. Harga barang X sama dengan 2. Kemudian harga barang Y, PY sama dengan 1. Nah, agar kombinasi konsumsi mencapai titik kepuasan maksimum, kombinasi barang X dan Y yang harus dibeli adalah, tadi kita lihat dulu rumus untuk pendekatan matematis, rumusnya itu kan slope IC sama dengan slope BL ya. Atau bisa kita tuliskan MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, kita hitung MUX-nya dulu nih. MUX itu bisa kita hitung dengan menghitung turunan pertama dari TU terhadap X. Di sini kan ada X-nya nih. Kalau cuma MU aja, kita bisa hitung dengan turunan pertama dari TU gitu aja. Tapi karena di sini ada dua X dan juga ada X dan juga Y, jadi turunannya juga harus diperjelas nih, turunannya terhadap X atau terhadap Y. Nah, tadi kan rumusnya MUX per MUY gitu kan ya. Berarti yang pertama kita turunkan MU terhadap X dulu. Kita turunkan MU terhadap X. Nah, ini X pangkat setengah kalau diturunkan jadi apa? Kan jadi ini, setengah X pangkat min setengah. Kemudian Y pangkat setengahnya kita tulis aja karena ini kan turunan dari X ya. Terus yang MUY, berarti turunan TU terhadap Y. Nah, Y pangkat setengahnya kita turunkan jadi setengah, Y pangkat min setengah. Kemudian X pangkat setengahnya kita tulis aja kan, karena ini turunan terhadap Y.
Oke, ketemu yang ini nih. Yang ini nih, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya biar gampang, yang pangkatnya negatif ini kita tarik ke atas. Bukan sih, intinya gini, kalau semisal biar kita nggak bingung kan kita menghilangkan pangkat negatifnya dulu nih. Nah, yang di atas kita turunkan ke bawah, yang di bawah kita naikkan ke atas. Jadi setengah Y pangkat setengah, terus yang ini ada Y pangkat minus setengah, biar kita menghilangkan pangkat negatifnya itu kan kita pindah ke atas ya, jadinya setengah kali Y pangkat setengah dikali Y pangkat setengah, kemudian yang bawah setengah dikali X pangkat setengah, dikali yang ininya diturunkan ke bawah, jadi X pangkat setengah. Gitu. Oke, ininya bisa kita coret, setengahnya juga bisa kita coret. Kemudian Y pangkat setengah dikali Y pangkat setengah, pangkatnya kita tambahkan ya, Y pangkat 1 gitu. Kemudian X pangkat setengah dikali X pangkat setengah, sama dengan pangkatnya kita tambah juga, jadi X pangkat 1 gitu. Jadi ketemunya kalau MUX per MUY itu ketemunya Y per X. Nah, sekarang kita lihat nih, PX per PY-nya kan PX per PY-nya udah diketahui ya, tinggal kita tulis saja. Y per X sama dengan 2 per 1 gitu. Atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan 2X. Nah ini belum selesai teman-teman. Ini kita baru mengetahui Y sama dengan 2X. Nah, terus ngitung kombinasi konsumsinya gimana? Kita pakai rumus budget line. PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan I. Udah ketemu semua kan angkanya? PX kali X, PX-nya kan ketemu 2. Terus X-nya kita tulis X aja. Kemudian PY-nya kan 1. Dikali Y-nya tetap kita tulis Y sama dengan I. I-nya 10. Oke. Nah, terus karena kita udah ketemu nih di sini tadi, nah, Y sama dengan 2X, kita ganti di sini langsung Y-nya ke 2X. Jadinya 2X ditambah 2X sama dengan 10. 4X sama dengan 10, X-nya ketemu 2,5. Terus Y-nya otomatis ketemu juga 5. Karena Y-nya kan 2 kali X, 2 kali 2,5. Ketemunya 5. Oke. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman konsep yang kurang dipahami di materi ini apa nih yang susah nih? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kak emang sengaja ngambil materinya yang agak gampang dulu untuk pemanasan dulu. Jadi next time kita bahas yang lebih susah lagi nggak apa-apa. Ini biar teman-teman paham konsepnya aja dulu sih. Sebenarnya kalau semisal ekonomi itu kalau menurut kakak lebih mending memahami konsep aja sih, sama sering-sering latihan soal, jangan ngapal soal, jangan benar-benar jangan menghafal gitu. Kalau menghafal tuh susah banget, banyak banget yang harus dihafalin. Karena dulu juga pengalaman, dulu tuh kakak kan dulu dari jurusan IPA, terus nyoba ngambil soshum gitu kan, wah ekonomi itu justru yang paling asik karena banyak matematikanya gitu, banyak perhitungannya. Asalkan kita paham sama konsepnya. Oke nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oh ini udah susah ya? Ya, ini yang susah yang nomor 6 aja. Tadi 1 sampai 5-nya pasti teman-teman udah bisa ngerjain kan? Atau ada kira-kira apa? Oh, yang pangkat setengah tadi. Kita lihat ya. Oke, gini. Yang ini ya. Oke. Oke, yang pangkat setengah nggak paham. Tapi konsep dari turunannya kan, jurusan akuntansi. Kita bahas dari awal aja bentar. Yang nomor 1 kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Urut aja ya teman-teman. Yang ini kira-kira teman-teman udah paham belum? Intinya kalau di sini kita bandingin MU sama TU aja sih. Kalau MU itu pasti selalu turun nilainya. Kalau TU
Ya, awalnya naik, terus nanti di titik tertentu dia akan mencapai titik maksimum ketika MU-nya itu sama dengan 0. Terus kalau MU-nya udah mulai negatif, nanti TU-nya mulai turun. Oh, yang nomor 6, Y sama dengan 5, kan tadi sudah diketahui Y sama dengan 2X. Nah, X-nya ketemu 2,5. Jadi, Y-nya 2,5 dikali 2 sama dengan 5. Bentar, kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 udah paham semua kan ya, teman-teman? Atau ada yang masih kurang jelas? Oke, nih. Nomor 1 dulu sebentar. Intinya gini, kalau di hukum kosen 1, itu kan menyatakan kalau misal ketika kita mengkonsumsi satu jenis barang secara terus-menerus, maka penambahan kepuasan kita akan turun. Sedangkan kalau total utilitasnya kita, total kepuasan kita, awalnya itu akan naik, terus pada titik tertentu nanti dia akan mulai turun gitu. Intinya di situ. Kalau semisal yang pendekatan kardinal itu ketika kita melakukan konsumsi satu barang secara terus-menerus. Kalau semisal yang pendekatan ordinal, tadi kan kombinasi antara dua barang ya, baik indifference curve ataupun yang budget line itu sama-sama menggambarkan kombinasi dari dua barang. Tapi kalau semisal yang yang kardinal itu kalau kita melakukan konsumsi satu barang secara terus-menerus. Makanya yang hukum kosen 1 sebenarnya dianggap kurang realistis, sehingga Gosen itu mengeluarkan hukum Gosen yang kedua. Kalau hukum Gosen yang kedua itu kan fokusnya udah bukan satu barang lagi. Intinya kalau misal hukum Gosen yang kedua itu gimana caranya? Hukum Gosen yang kedua itu konsumen itu akan mengkonsumsi berbagai macam barang sampai MU-nya itu sampai MU masing-masing barangnya itu sama. Jadi fokusnya di Gosen yang kedua nanti udah yang penting kombinasi dari barang-barangnya itu nanti MU-nya sama gitu. Kalau yang hukum Gosen 2 udah jarang keluar teman-teman. Yang penting kita paham di hukum Gosen pertama aja. PX kali X. Oh ini. Kayaknya banyak yang belum paham di nomor terakhir ya. Aku ulangi nomor terakhir dulu aja. Oke, ini ya. Nah, nih, tadi kalau keseimbangan konsumen, itu kan kita perolehnya dari slope IC, slope atau kemiringan ya teman-teman. Slope IC sama dengan slope BL gitu kan. Nah, slope IC itu sama dengan MRS atau marginal rate of substitution. Rumusnya apa MRS? Rumusnya MRS itu ini, MUX per MUY. Kemudian kalau yang slope BL atau budget line, itu sama dengan price ratio atau perbandingan harga gitu kan. Makanya rumusnya jadi PX per PY. Udah kan sampai sini. Ini rumus keseimbangan konsumen. Nah, terus gimana caranya ngitungnya gitu kan? Kita cari turunan dari TU untuk menghitung marginal utility. Oke. Turunan MUX itu turunan TU terhadap X gitu kan. Kalau turunan TU terhadap X, kita lihat yang X-nya dulu. Yang X-nya kita turunkan kan. Udah tahu cara menurunkan kayak gini kan. Yang jadi pangkatnya dikalikan koefisiennya sini. Jadi setengah dikali 1, ketemunya setengah. Kemudian X-nya tetap kita tulis X. Kemudian pangkatnya dari setengah, kita kurangkan 1, makanya pangkatnya jadi min setengah. Nah, kalau Y pangkat setengahnya tetap kita tulis Y pangkat setengah, karena yang kita turunkan kan terhadap X, Y-nya tetap kita tulis. Kemudian kalau yang MUY, kita hitung turunan pertama TU terhadap Y. Jadi kan X pangkat setengahnya tetap kita tulis ya, karena dia nggak diturunkan. Kemudian yang Y pangkat setengah, sekarang ini kita turunkan. Setengah dikali koefisien Y ini kan 1, jadi setengah kali 1 setengah. Kemudian Y pangkat setengah dikurangi 1, min setengah. Udah ya, sampai sini kan paham. Terus gimana nih, kok ada min setengah, ada min setengahnya. Kalau ada minus
di kayak gini kan kayak agak susah gitu ngitungnya kan teman-teman. Sekarang gimana caranya kita ngilangin minusnya kan? Oke, cara ngilangin minusnya itu gampang sebenarnya. Kalau semisal ini kan ada per ya. Kalau semisal di sini ada x pangkat minus setengah, kalau kita mau ngilangin minusnya itu caranya cuma x pangkat minus setengahnya ini kita pindah ke bawah. Jadinya tinggal x pangkat setengah. Kalau yang di bawah, biar kita ngilangin minusnya ya kita pindah ke atas. Jadi yang y pangkat minus setengah ini jadi y pangkat setengah. Jadi sebenarnya gini. Oke, ini ya, setengah. Terus x pangkat minus setengahnya ini kita pindah ke bawah. Terus gini. Ini kita pindah ke sini. Terus ketemunya kan setengah, y pangkat setengah, terus ini y pangkat setengah ya. Terus yang ini yang bawah setengah, x pangkat setengah, terus yang ini kita turunin. Pokoknya kalau misal dari atas dari pembilang ke penyebut, itu nanti pangkatnya berubah teman-teman. Kalau yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, makanya ini tuh sebenarnya cuma dibalik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas aja. Yang ini pindahnya ke sini, yang ini pindahnya ke sini. Makanya ketemunya setengah kali y pangkat setengah dikali y pangkat setengah per setengah dikali x pangkat setengah dikali x pangkat setengah. Nah, kalau kayak gini kan udah gampang nih. Setengahnya tinggal kita coret, kemudian y pangkat setengah dikali y pangkat setengah. Kalau perpangkatan kayak gini kan kalau semisal ininya sama, y sama-sama y, pangkatnya kan tinggal kita jumlah nih, setengah ditambah setengah. Ketemunya y pangkat 1. Kemudian yang ini yang bawah juga sama, x pangkat setengah dikali x pangkat setengah. Pangkatnya kita tambahkan jadi setengah tambah setengah sama dengan 1. Ketemunya y per x. Nah, ini baru ketemu yang mux per muy-nya aja. Ini y per x. Nah, px per py-nya kita langsung masukkan dari soal diketahui. Px per py-nya ini 2 per 1. Ketemulah y sama dengan 2x. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Kita harus masukin ke budget lainnya dulu. Rumus budget lainnya ini. Bentar. Oke, rumus budget lainnya ini. Px kali x plus py kali y sama dengan i. Kan ini udah diketahui semua nih. Tinggal kita masukin aja. Ketemunya nanti 2,5 dan y-nya sama dengan 5. Oke. Bahas nomor 4 sama 5 dulu ya. Habis ini kita ke grafik lagi. Nomor 5. Oke. Kepuasan maksimum konsumen akan tercapai pada waktu kurva indiferensi. Nah, kalau ini tadi kan di materi ini, keseimbangan konsumen itu terjadi untuk kita menghitung keseimbangan konsumen itu ada 3 pendekatan sebenarnya. Pendekatan kurva matematis yang tadi kita hitung di nomor 6 itu, sama satunya lagi Lagrange. Tapi yang Lagrange nggak saya kasih soalnya nanti teman-teman pada pusing. Nomor 6 aja kan susah kan. Lagrange next time aja insya Allah kalau ada soal ya. Terus yang ini pendekatan kurva. Kalau pendekatan kurva itu keseimbangan konsumen mencapai titik maksimum. Keseimbangan konsumen itu apa sih? Yaitu ketika konsumen mendapatkan kepuasan paling tingginya. Kan kalau semisal kita lihat kurva ini kanan semakin tinggi kan kepuasannya. Tapi kan kita juga ada constraint, ada budgetnya kita. Nah, kalau di gambar ini, di soal sini kan dikasih waktu kurva indiferensi, nih pilihannya ini kan. Yang A kenapa salah? Kan yang A ini berpotongan pada 2 titik garis anggaran. Kalau berpotongan pada 2 titik, berarti kan ini IC yang ketiga ini ya. IC yang ketiga ini masih kalah kepuasannya masih kalah dibandingkan IC yang 1 gitu. Masih lebih puas yang IC 1. Jadi ini pasti salah ini. Kemudian yang kedua, yang B, bersinggungan pada 1 titik di garis anggaran. Jadi ini IC-nya udah mencapai titik maksimum dari sini, budget lainnya juga dari sini. Intinya kalau semisal IC-nya itu masih di dalam batas garis anggaran, dia itu kan kepuasannya belum maksimum ya. Nah, kalau semisal IC-nya di luar garis anggaran, itu nggak rasional. Masa kita kepuasannya kita nggak bisa terpenuhi karena
terbatas oleh budgetnya kita. Jadi kapan kepuasannya itu terpenuhi? Ya ketika IC sama PL-nya itu bersinggungan, benar-benar ketemu di satu titik. Nah, itu disebut kepuasan maksimum. Ya, semua marginal bisa dicari dengan menggunakan turunan dari total. Iya, dari TR ke MR, dari TC ke MC gitu. Next time kita bisa bahas yang materi itu juga nggak apa-apa. Yang dari TR ke MR, apa itu rumus dari apa sih PC ke MC gitu nanti ya bisa materi ke itu juga asik, nanti banyak hitung-hitungannya. Oke, yang nomor 5 nomor 5 udah ya. Nomor 4 nih, nah garis anggaran kan tadi garisnya ya udah lurus aja dari kiri atas ke kanan bawah gitu kan. Sekarang yang ditanyakan gini, garis anggaran akan berotasi ke arah luar jika titik-titik. Garis anggaran kan awalnya ini nih, garisnya lurus aja. Terus berotasi ke arah luar. Berotasi ke arah luar tuh sebenarnya bisa dua macam ya teman-teman. Bisa dari sini ke sini, ke sana, atau bisa juga gini, dari sini terus ke sini. Aduh, mohon maaf gambarnya jelek banget. Ini berotasi ke arah luar tuh intinya menjauhi titik origin, titik asalnya, titik 0 ini, titik 0,0 ini. Nah, itu yang dimaksud dengan berotasi ke arah luar. Oke, kembali ke soal. Garis anggaran atau budget line akan berotasi ke arah luar atau menjauhi titik asal jika titik-titik. Nah, kan kita bisa pakai yang ini atau yang ini ya. Terus kakak kebetulan pakai yang ini, pakai kurva yang ini untuk menjelaskan. Jadi ini gambarnya. X ini tuh jumlah barang X, terus yang Y ini jumlah barang Y. Sekarang kita lihat aja langsung ke soal ke pilihannya ya. Pendapatan konsumen naik. Kalau pendapatan konsumen meningkat, kalau pendapatan itu nanti hubungannya dengan garis budget line ini. Kalau semisal kita punya pendapatan naik, berarti kan anggaran yang bisa kita belanjakan juga naik. Itu nanti naiknya gini, shifting teman-teman. Bergeser dari garis ini ke garis ini. Kalau pendapatan konsumen menurun, ya itu shifting juga nanti dari garis itu ke garis ini. Kemudian yang C, harga salah satu macam barang turun. Oh, gini. Nanti kan pasti jawabannya antara yang C dan D ya, harga salah satu macam barang. Sekarang tinggal turun atau naik. Sekarang di logika aja ya teman-teman ya. Kalau jumlah barangnya dari A1 ke A2, kalau kita di titik A1 ke titik A2, berarti kan jumlah barang X yang diminta itu bertambah ya teman-teman. Misalkan ini A1-nya 2, terus A2-nya 3 gitu. Misalkan aja ini teman-teman, bisa diganti 4 ke 6, nggak masalah, terserah. Misal aja ini kan. Kalau semisal jumlah barang yang kita minta itu naik, bukan kita minta sih, jumlah barang yang akan kita konsumsi itu naik dari 2 ke 3, kira-kira penyebabnya karena harganya itu turun atau karena harganya naik? Kalau harga barangnya itu kan naik, kan kita pasti rasionalnya kalau kita sebagai konsumen yang rasional kita pasti malas gitu mau beli, dan barang yang akan kita beli juga pasti akan turun jumlahnya. Kalau semisal jumlah barangnya yang kita konsumsi itu naik dari 2 ke 3, kemungkinan kan karena harganya itu turun kan. Jadi jawaban yang benar tuh yang ini. Ini cuma kita rasionalkan aja. Kalau semisal di teori pendekatan konsumen, kita harus memposisikan diri sebagai konsumen. Jadi kalau semisal sebagai konsumen ya nanti pasti kaitannya dengan permintaan sih. Kalau semisal harganya naik, kita pasti jumlah barang yang mau diminta turun gitu kan. Ya intinya kita harus memposisikan diri sesuai dengan materinya, sesuai dengan soalnya itu. Kebetulan ini kan tentang pendekatan konsumen, berarti kita melihat dari sudut pandang konsumen, nanti pasti kaitannya dengan permintaan. Kalau permintaan, kalau semisal barangnya harganya naik, berarti kan kita ogah-ogahan mau beli. Tapi kalau semisal barangnya turun, harga barangnya turun, kita pasti jumlah yang pengen dibeli kan naik gitu kan. Makanya ini kurvanya bisa berotasi dari A1 ke A2. Ini tandanya masih hilang. Nah ini dari A1 ke A2 gitu. Oke nih teman-teman. Kira-kira udah paham semua ya? Kalau semisal ada yang belum paham nanti boleh tanya di grup juga kok. Boleh kita lanjut di grup. Untuk soalnya, untuk jawabannya nanti
aku share di grup. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau misal ada apa ya, ada yang masih mengganjal, ada yang masih belum paham, nanti boleh banget chat di aplikasi Widya Edu. Nanti bisa di add aku atau Kak Yuli, itu kami tutor ekonomi. Nanti pasti kita balas kok. Kalau semisal udah sampai jamnya kita aktif, itu sekitar jam 7, itu pasti kita balas. Insya Allah kita balas. Kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Kalau misal ada soal, boleh di-share, terus nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Ya, pokoknya sampai hari H dijaga terus ya semangatnya teman-teman. Nggak apa-apa, kalau susah di awal itu wajar kok, wajar. Jadi nanti kita belajar dikit-dikit, konsepnya yang penting dipahami. Terus banyak-banyak latihan gitu, terus jangan lupa doa juga gitu kan. Kiranya cukup sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon